Baik, kembali lagi ke Room Talk dan di sini kita bersama-sama Power Rangers, Dialog Teologi. Ketemu lagi untuk setiap pekan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Dan di sini ada hal yang istimewa nih, saudara-saudara dan hadirin yang menyaksikan akan video ini. Oleh karena kita kehadiran, kita tahu dalam series Power Ranger, itu ada Power Ranger Pink. Sekarang kita kehadiran Power Ranger Pink, yaitu Mem Windah Lego. Maka saya di sini mau menyapa dahulu sebelum kita lanjut ya. Halo Mem Windah, apa kabar? Halo, Shalom, selamat malam, kabar baik. Oke, baik. Selamat malam atau selamat siang, selamat pagi yang menyaksikan. Karena yang menyaksikan ini nanti bisa saja malam, pagi, siang, dan sore. Tapi terima kasih Mem Windah sudah join dengan kita. Dan Mem Windah adalah seorang guru Iya, di sekolah Advent Ciracas. iya, betul Advent berapa sekali. itu, Mem? Advent 15. Advent 15 di Jakarta. Oke, selamat datang Mem Windah, Power Ranger Pink ya, saudara-saudara. Luar biasa nih. Nanti saksikan, berikut akan ada lagi Power Ranger Pink yang bertambah. Baik, dan yang lain-lainnya ini teman-teman yang selalu hadir. Ada Pendeta Dedi Kurniawan, thank you. Pendeta Clary Koimbin, lalu ada Pendeta Renly Suling. Baiklah, sekarang kita akan masuk diskusi pelajaran sekolah Sabat yang ketiga dari triwulan ini. Judulnya Menjalin Persahabatan untuk Allah, Sukacita Berbagi dalam Misinya. Dan pelajaran 3 adalah Melihat Orang Melalui Penglihatan Yesus. Itu mata kita gantinya mata Yesus. Wah, ini menarik ini. Mata yang kita biasa gunakan melihat digantikan matanya Yesus. Apa tuh maksudnya? Nanti kita akan pelajari. Untuk mengawalinya kita akan berdoa dulu. Kita undang Pendeta Renly Suling untuk doa buka. Baik, mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di sorga pada saat ini. Kami rindu untuk membahas pelajaran yang sangat penting untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami di tengah-tengah kondisi dunia saat ini dan juga di tengah-tengah lingkungan kami masing-masing. Untuk itu Tuhan hadir bersama dengan kami, pakai kami dapat membawakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampun segala dosa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Renly. Baik, kita masuk dalam pelajaran ketiga, melihat orang melalui penglihatan Yesus. Nah, ini menarik. Oh, ada yang datang ini. Selamat datang Pendeta Heski Wauran. Pendeta Heski Wauran, selamat datang. Selamat datang. Wah, Selamat datang luar bagi biasa. saya. Selamat Terima malam, kasih, terima kasih. semua. Iya, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Pelajaran ketiga, kita masih memulai Pendeta Heski, jadi jangan takut. Bagian Pendeta Heski akan ada. Oke, melihat orang melalui penglihatan Yesus. Ayat hafalannya dikatakan Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Wah, ayat intinya ini sudah suatu gambaran yang luar biasa tentang menjadi penjala manusia. Jadi dikatakan Yesus melihat baik pria, baik wanita, itu dengan mata, kata kuncinya, mata belas kasihan ilahi. Dan mata ini harus ada pada setiap saksi-saksinya. Nah, bagaimanakah itu? Ada yang menarik dalam pelajaran kita hari Minggu. Berbicara jamahan kedua. Apa yang dijelaskan? Apa yang dimaksud dengan jamahan kedua? Yang dari pelajaran kita yang hari Minggu dikatakan jamahan kedua. Saya ingin bertanya kepada Pendeta Clary. Bagaimana Pendeta Clary melihat cerita apa yang dibalik Markus 8 itu, atau mungkin Pendeta Clary boleh jelaskan jamahan kedua? Oke, baik. Terima kasih Pendeta Kris atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, kita sama-sama belajar untuk pelajaran di saat ini tentang jamahan kedua. Kenapa dikatakan jamahan kedua? Apa ini sama seperti kesempatan kedua atau seperti apa?
Kalau kita melihat akan cerita ini cerita satu-satunya cerita yang saya tahu Tuhan Yesus lakukan sampai 2 kali loh tindakan. Yang lain cuma bilang berjalan, kemudian ada yang cuma bilang Tuhan Yesus, ada terasa ini, ada orang yang cuma menyentuh akan jubah Yesus yang nanti bentar sembuh, dan kemudian ada yang kemudian dijamah sekali saja sembuh. Tapi ini 2 kali loh. Apa pelajaran penting yang kita mau lihat sini? Terlebih lagi cerita ini cuma satu-satunya cerita yang ada di kitab kitab Injil, cuma ditulis juga oleh Markus dan sangat singkat. Jamahan kedua, dan juga ada 2 poin kata yang saya mau angkat. Bukan saya mau angkat, tapi saya mau tegaskan apa yang disampaikan di dalam pelajaran ini. Jamahan kedua. Kenapa sampai kemudian ada jamahan kedua? Ketika Yesus kemudian dalam perjalanan dengan murid-murid, kemudian tiba-tiba ada orang-orang yang mengantarkan akan orang yang buta ini. Dan kemudian membawa orang buta ini kepada Kristus, dan mereka memohon dengan sangat kepada Kristus untuk menyembuhkan akan orang buta ini. Jadi yang pertama, ada yang bawah orang buta ini, dan kemudian ada yang bermohon untuk orang buta ini. Jadi kalau di lain, Bartimius dia berteriak-teriak meminta penyembuhan. Ini ada yang bawah, ada yang bermohon. Kemudian Tuhan Yesus melakukan tindakan yang kemudian sangat luar biasa, coba menyembuhkan. Satu kali orang buta ini cuma lihat ketika matanya disentuh, dijelekkan, dilihat apa? Orang-orang cuma seperti pohon-pohon. Saya teringat kalau belajar homiletik ini selalu dibilang, kalau mau khotbah, anggap aja tuh teman-teman ataupun orang yang di muka itu apa? Sama seperti pohon-pohon. Aduh, susah sekali. Tapi kalau mungkin bagi yang orang buta ini, dia bilang gampang, so pernah alami. Jadi seperti itu. Jadi sama seperti pohon-pohon, tidak jelas. Belum jelas kelihatannya. Sehingga Kristus kemudian melakukan tindakan kedua untuk kemudian. Setelah tindakan kedua, akhirnya bisa terbuka. Nah, apa pelajaran rohani sini? Nah, kita di sini mau lihat dari pelajaran ini, pembuka pelajaran ini adalah melihat sama seperti cara Kristus melihat akan orang lain. 2 kata yang saya mau bahas pertama sebelum kemudian berbicara tentang zaman kedua adalah membawa dan memohon. Di pelajaran ini ditekankan bahwa kita bisa lihat terkadang ketika kita membawa orang lain ketika orang lain disembuhkan oleh Tuhan. Jangan lupa kata-kata Tuhan Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu sering kita dengarkan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tetapi saat ini, di informasi dikatakan sini bahwa kemungkinan besar orang yang buta ini imannya ada tapi tipis. Ada yang tipis-tipis imannya. Nah, yang iman yang besar adalah teman-teman yang membawanya. Mereka membawa dia dan kemudian memohon dengan sangat kepada Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan melakukan akan tindakan. Ada aplikasi yang saya ingin cuma bawa di sini tentang pelajaran di hari Minggu ini tentang jamahan kedua. Yesus ada jamahan kedua, tetapi ada 2 tindakan juga yang perlu dilakukan oleh orang yang punya iman yang kuat di dalam jemaat. Sering kita di dalam jemaat, kita melihat orang cuman mungkin hanya satu tindakan yang kita cuma bawa orang kepada Tuhan. Kemudian tidak dampingi dia dan tidak kuatkan dia, dan iman kita tidak membantu akan orang itu untuk apa? Bisa melihat dengan jelas, bisa tetap ada bersama-sama dengan Kristus sampai dia kemudian melihat akan terang yang lebih, penglihatan yang lebih jelas tentang kasih karunia Tuhan. Tugas sebagai umat-umat Tuhan adalah di dalam jemaat bukan hanya sudah ada baptisan contohnya, atau ada orang baru, sudah diam-diam aja. Kita perlu bawa orang-orang yang imannya tipis ini baru kecil, baru bertumbuh, untuk bagaimana dengan kekuatan iman kita mengajarkan mereka untuk kemudian datang lebih dekat kepada Tuhan, bahwa ada Tuhan yang sanggup untuk menolong segala pergumulan kita. Dan itu terjadi. Nah, menariknya, Tuhan butuh 2 kali jamahan. Ya, kalau teman-teman lihat, teman-teman, om, tante-tante, pelajari ini, saya sangat tertarik ini kenapa butuh sampai 2 kali jamahan. Ternyata ada pelajaran aplikasi rohani penting yang Tuhan ingin berikan kepada para muridnya, juga kepada kita. Kita tahu bahwa terang itu bisa ternyata membutakan orang, atau kemudian terang itu bisa melihat buka orang supaya bisa melihat jelas. Ada orang yang terlalu pintar ini dia, firman Tuhan, yang terang yang asalnya, so bikin buta orang diri sendiri dengan bikin buta orang lain. Malah bikin buta hati orang bilang ya. Bikin buta hati. Tetapi Tuhan tahu bahwa lewat cerita ini Tuhan coba untuk kemudian kasih tahu kepada para murid. Mereka ada di dalam ruangan. Jadi ketika dalam ruangan
Takutnya nantinya ketika tiba-tiba, bayangkan kalau sudah coba tutup mata, kemudian tiba-tiba lihat yang terang, langsung bisa silau, orang bisa pengaruh. Bahkan kalau orang sudah pernah operasi kan bisa kasih jangan dulu langsung tiba-tiba. Tahap ini saya ingin bacakan supaya lebih jelas lagi. Saya ingin bacakan kutipan yang sangat luar biasa yang disampaikan sini. Tuhan memang sengaja memberikan 2 kali jamahan. Yesus menyembuhkan orang itu dalam 2 tahap agar matanya dapat menyesuaikan dengan terang secara perlahan-lahan. Yesus penuh rahmat. Dia memahami kondisi kita dan dengan senang melayani kebutuhan kita. Ada kemungkinan juga bahwa Yesus rindu untuk menyatakan kepada pengikutnya betapa penting sentuhan yang kedua. Seringkali kita mengalami setengah buta. Kita melihat orang lain di sekitar kita seperti pohon yang berjalan. Ketika Roh Kudus melepaskan kotoran itu dari mata kita, kita juga akan melihat orang yang ada di sekitar kita dengan lebih jelas. Nah, ini perlu. Kenapa kita bisa melihat sama seperti Kristus melihat adalah ketika kuasa Roh Kudus bisa membukakan cara pandang kita yang tidak jelas, yang penuh dengan kekotoran, yang merusak pikiran kita terhadap orang lain dengan jelas ketika Roh Kudus menolong. Nah, kata Yunani yang dipakai untuk menjelaskan kata dengan jelas adalah delaugos. Nah, delaugos ini memiliki terjemahan yang lebih baik, yaitu memancarkan cahaya atau dalam terang yang sempurna. Jadi betul-betul Tuhan kasih penglihatan yang sempurna bagi orang-orang yang umat-umat Tuhan yang mau untuk melihat dengan jelas dengan cara Yesus melihat. Saat Kristus menyembuhkan kebutaan rohani kita, kita melihat orang lain sebagai Kristus, sebagaimana Kristus melihat mereka dalam terang kasih-Nya yang sempurna. Jadi aplikasi yang kita bisa dilihat sini, saya bisa menjadi seperti orang ini. Saya bisa ambil bagian jadi teman-temannya, ataupun sama seperti orang buta ini mungkin keadaan kita, yang perlu 2 kali sentuhan daripada Tuhan untuk melihat dengan jelas, melihat sama seperti cara Yesus melihat akan orang lain. Orang lain juga punya pengharapan. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya bagikan bagi kita semua. Tuhan berkati. Wow, luar biasa. Terima kasih Pendeta Clery Kombin. Sangat-sangat informatif sekali ini. Kita mengerti ya second touch yang apa yang dimaksudkan jamahan oleh Yesus Kristus itu tentang jiwa itu dan bagaimana orang yang membawa jiwa itu kepada Kristus. Thank you. Itu sangat jelas sekali pelajaran pada yang kita dengar hari ini. Baik. Lalu bagaimana pelajaran berikut yang berbicara tentang penerimaan? Nah, saudara-saudara, pemirsa, yang akan menjelaskannya adalah seorang guru. Pasti baru penerimaan siswa baru nih, karena baru mulai sekolah kan, minggu ini. Nah, tapi ini bagaimana berbicara tentang penerimaan, kita kan seringkali menerima seseorang ya pakai kacamata kita kan. Tapi apa sih yang dimaksud dan bagaimana Yesus cara dia menerima seseorang itu? Mungkin kita akan lihat dari sebuah kisah yang mungkin akan dijelaskan oleh Mem Winda Lego. Kesempatan ini saya berikan kepada Mem Winda. Mem, boleh di-unmute? Oke. Ya. Baik, terima kasih. Berbicara tentang penerimaan, semua orang pasti ingin diterima. Ya, ketika ada sambutan yang baik, ada sukacita di hati. Tapi yang sangat menarik, ketika membahas tentang pelajaran hari Senin, tentang bagaimana pelajaran tentang penerimaan. Saya coba untuk menggali bagaimana menjadi wanita Samaria ini. Dia memang tidak disebutkan secara detail siapa namanya, tetapi sangat luar biasa yang dipelajari dari kitab Yohanes pasal 4 ini, di pelajaran hari Senin. Dia merasa bahwa dia sudah sangat tidak layak untuk bisa bersosialisasi dengan baik dengan penduduk di sekitarnya. Kenapa saya katakan demikian? Ketika kita baca latar belakang kisahnya, harusnya seorang wanita, seorang perempuan mengambil air itu pada pagi hari, ketika belum terlalu panas. Tetapi wanita ini memilih situasi yang sangat panas ketika nggak ada seorang pun yang mengambil air agar dia bisa leluasa
mengambil air. Karena di dalam hatinya, dia merasa bahwa ada begitu banyak penolakan. Dari latar belakang kehidupannya, bahkan dari kebiasaannya, dia sendiri merasa bahwa dia nggak bisa menerima dirinya sebagai seorang wanita. Karena saya sebagai wanita, saya juga kadang merasa bahwa saya butuh diterima, saya butuh untuk mendapatkan perhatian yang baik bagi masyarakat sekitar. Dan saya yakin ketika Yesus datang di tempat ini bukan karena kebetulan. Kenapa? Karena di siang hari Yesus duduk di sumur Yakub. Sumur ini sangat istimewa ya, karena sumur ini dicatat dalam kitab Perjanjian Lama, di mana Yesus sengaja menunggu wanita ini. Luar biasa. Kalau menurut kacamata kita, ngapain sih harus menunggu wanita ini? Kan ada begitu banyak wanita di Samaria. Tetapi yang ditekankan di sini, orang lain mungkin bisa memandang wanita ini nggak layak. Wanita Samaria ini sangat tidak baik, dengan latar belakang kehidupannya yang sangat tidak bermoral. Tetapi melalui kacamata Yesus, Yesus mengajarkan bahwa Yesus tahu masa depannya. Oh, wanita ini akan jadi apa? Tetapi yang dia butuhkan adalah bagaimana penerimaan. Karena sejauh ini tidak ada penerimaan yang didapat. Tidak ada teman. Wanita itu sangat butuh ada teman curhat. Selain pasangannya, sahabatnya, berbagi. Tetapi dia nggak pernah merasakan bagaimana nyamannya bisa memberikan semua perasaannya kepada temannya, bercerita. Dan dia sangat merasa haus untuk memiliki seorang yang bisa menerima. Dan Yesus datang untuk wanita ini. Dan saya akan menekankan juga di sini bagaimana latar belakang, di mana pada saat itu mereka merasa bahwa orang Samaria, di sini sempat disebutkan bahwa orang-orang Samaria adalah keturunan orang-orang Mesopotamia yang dipaksa tinggal di tanah Israel. Jadi kita tahu ada percampuran antara orang Israel dan yang bukan Israel, dan ada di situ bagaimana kita melihat ada penyembahan-penyembahan yang tidak menyembah kepada Allah yang benar, ada percampuran-percampuran, bahkan praktek penyembahan berhala dan lain sebagainya. Sehingga banyak orang merasa, khususnya orang Yahudi, sangat tidak nyaman bertemu dengan orang Samaria. Tetapi murid-murid merasa Yesus memilih jalan, karena kita tahu bahwa Yesus sedang dalam perjalanan, ya. Sebenarnya biasa orang menempuh perjalanan mengelilingi, tidak mau melewati Samaria, walaupun itu adalah jalan terdekat menuju Galilea. Tetapi Yesus memilih jalan ini karena dia tahu ada jiwa yang menanti. Ada seorang wanita yang kalau melihat kacamata biasa, dia nggak ada gunanya. Tetapi Yesus tahu dia akan menjadi penginjil yang berhasil apabila mendapatkan penerimaan dari orang-orang di sekitar. Di sini yang saya tekankan, secara pribadi, ketika perempuan ini bertemu dengan Yesus, dia tahu statusnya apa. Ya, dia membuat jarak, tembok pemisah antara dirinya dengan Yesus sendiri. Tetapi kita tahu, yang pertama kali inisiatif untuk berbicara adalah Yesus sendiri. Yesus yang inisiatif, Yesus yang menawarkan, meminta. Dan kita tahu ending ceritanya bagaimana. Ketika wanita ini berbicara, dia tahu, oh ini bukan orang biasa, ini luar biasa. Dan ketika berbicara lagi, dia tahu, oh ini bukan orang luar biasa, ini nabi. Oh ini Mesias yang menyelamatkan. Dan kita tahu bahwa ketika wanita ini mendapatkan penerimaan, di situ dia menemukan keyakinan, oh saya ternyata dihargai, saya ternyata bisa diterima. Kadang di dalam pemikiran kita, ketika kita menghadapi begitu banyak pergumulan, ya sebagai guru saya pergumulannya beda, sebagai pendeta juga pergumulannya beda, sebagai siswa, ibu rumah tangga atau apapun profesi kita pergumulannya beda. Tetapi ketika kita merasa diterima, ketika kita merasa bahwa kita ada keyakinan bahwa ada yang mendukung kita, maka semangat itu akan menjadi suatu energi yang positif, di mana wanita ini lupa tujuan awalnya. Dia tujuan awalnya mau ngambil air, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia lupa tujuan duniawinya. Itu kebutuhan duniawi ya, untuk memuaskan dahaga, minum. Dia tinggalkan, dia menyampaikan kepada orang-orang di sekitar. Pada mulanya dia adalah seorang yang
pendiam, tidak bisa bergaul, berubah 180 derajat. Bersosial. Dia kasih tahu, oh ini loh Yesus. Dia nggak peduli lagi dengan pandangan negatif orang. Sebelumnya dia sangat peduli dengan pandangan orang. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, dia tinggalkan semuanya, tembok pemisahnya dengan orang-orang sekitar. Dan pada akhirnya, wanita ini menjadi saksi yang luar biasa. Bahkan saya bisa sampaikan bahwa dia ini menjadi penginjil ya untuk orang-orang karena mereka datang untuk bertemu dengan Yesus. Setelah itu, setelah dia bertemu dengan Yesus, dia ada kebebasan dari rasa bersalah. Dia bertobat, dia tinggalkan akan hal-hal yang masa lalu yang membuatnya jauh, membuatnya terpuruk dan jatuh. Dan wanita ini meninggalkan dosa-dosanya, dia bertobat, bahkan ada kerinduan yang lebih. Kerinduannya adalah dia bisa memperoleh kehidupan yang kekal, yang Yesus tawarkan, air kehidupan. Sebagai aplikasi bagi kehidupan saya juga sangat mengharapkan seperti wanita ini. Sering saya jatuh ya di berbagai macam penggodaan, atau lalai, atau lupa, atau merasa tidak layak. Tetapi saya diingatkan, kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mengubah setiap kebiasaan yang tidak baik. Tuhan akan mengubah hal-hal yang membuat kita merasa tidak layak. Tuhan akan melayakkan. Bahkan ketika melalui kacamata surgawi, Tuhan akan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus untuk kita bisa hidup, menghidupkan Injil dan membagikannya kepada orang lain. Dan hidup itu akan bermakna. Demikianlah dari saya, Pastor. Oke, terima kasih, Mem Winda. Ini berkat bagi Power Ranger karena kehadiran Mem Winda ini menambahkan perspektif dari bagaimana dari pandangan seorang wanita ya. Dan istimewanya lagi pelajaran hari Senin ini memang kisah seorang wanita. Dan ini luar biasa penjelasannya Mem Winda bahwa bagaimana kuasa dari penerimaan ini itu luar biasa. Atau dari kisah wanita Samaria ini itu berdampak yang luar biasa oleh karena penerimaan cara Yesus mengangkat martabat seorang wanita, bagaimana cara Yesus membawa wanita ini kepada hidup yang lebih punya pengharapan dan lebih baik lagi, dan dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Oke, terima kasih Mem Winda atas pelajarannya. Baik, dan dari minggu Senin kita sudah pelajari. Apakah ada tambahan dari sahabat-sahabatku, teman-teman pendeta atau yang lain-lainnya ini? Pendeta Dedi, kayaknya udah nyala itu. Seperti pelajaran sekolah sahabat ini, kita perlu memandang dengan cara pandang Yesus, bukan? Kalau selama ini cara pandang pria, malam hari ini kita diberkati. Pertemuan kali ini kita diberkati karena kita memakai cara pandang wanita juga untuk memandang kasih Kristus. Ini luar biasa, saya takjub sekali. Luar biasa. Lanjut, Pendeta Kris. Baik, terima kasih. Pendeta Eski, mau tambahan? Oke, baik. Lalu, ini yang lanjutan dari pelajaran kita pekan ini, yang berbicara melihat orang melalui penglihatan Yesus Kristus. Ada pelajaran dikatakan, di hari Selasa, mulailah di mana Anda berada. Nah, ini sebuah panggilan baik setiap pribadi, di mana pribadi Anda berdiri saat itu, disitulah Anda memulainya. Nah, apa yang dimaksudkan dari cerita yang akan kita dengarkan? Apa yang dimaksudkan subjudul dari pekan ini, mulailah di mana Anda berada. Ini suatu gambaran yang harus dijelaskan. Oleh karena seringkali kita terlalu jauh perginya, ternyata kita ada di mana kita berdiri, disitulah kita harus mulai. Baik, kita minta dari pendeta, ini pendeta Dedi atau pendeta Renlin ya? Pendeta Dedi ya? Iya, pendeta Dedi. Oh, saya? Oke. Oh, iya. Oke. Ini menarik ini Pendeta Kris ya. Karena kita harus mulai di tempat di mana kita berada. Seperti tadi penjelasan dari Pendeta Kris. Nanti kalau ada tambahan-tambahan yang lain dari teman-teman, boleh ditambahkan. Menariknya, pelajaran sekolah sahabat memulaikan dengan sebuah ayat, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Begitu Pendeta Kris ya. Ini adalah ayat yang populer. Kita tahu semua latar belakang ayat ini ketika Yesus mau naik ke sorga.
Dia pesankan kalimat ini sama murid-muridnya, bukan? Bila mana saat itu terjadi, Guru, kamu nggak tahu akan waktu dan saatnya. Tapi kalau kamu diberikan kuasa ketika Roh Kudus menguasaimu, kamu akan menjadi saksiku. Ada dua kata, ada banyak yang bisa digali, tapi saya suka dua kata ini. Kata pertama adalah kuasa, dan kata kedua adalah saksi. Karena kita boleh menjadi saksi kalau kita punya kuasa. Banyak orang suka menjadi saksi tapi tidak punya kuasa. Ada yang mengaku-mengaku punya kuasa padahal tidak. Akhirnya dia jadi saksi dusta, Pendeta Kris. Saksi kesaksian yang dia harusnya saksikan tentang Kristus, tapi dia meninggikan dirinya. Dan dia lupa bahwa kuasa itu berasal daripada Allah dan dia gunakan kuasanya untuk menyaksikan. Jadi ini juga dilema ya bagi saya secara pribadi. Banyak orang juga yang mengira, mungkin murid-murid Yesus mengira bahwa, oh kalau gitu kita mulai dari Yerusalem aja yuk. Karena dia bilang Yerusalem, kemudian Samaria, sampai ke ujung bumi. Padahal makna di balik kalimat ini adalah mulai dari mana kita ada, dari keluarga kita sendiri tentunya ya. Kalau belum berkeluarga, ya mulailah dari diri Anda sendiri dulu, dan orang-orang terdekat Anda. Nggak usah dulu jauh-jauh, pelajaran Soal Sabat memberikan kita pengingat ketika Andreas memperkenalkan Kristus kepada saudaranya, si Petrus. Jadi ternyata kesaksian itu dimulai dari lingkaran yang paling kecil di dalam gereja, yaitu family. Jadi ketika kita mau bersaksi, kita bingung, siapa yang harus saya bagikan kesaksian? Mulailah dari keluarga. Saya mungkin bisa mendapat laporan, baptisan yang banyak, dan lain sebagainya. Tapi kalau keluarga saya tidak bisa juga saya bawa kepada Kristus, itu adalah hal yang apa ya? It's really terrible, man. itu aduh, mengerikan sekali. Bagaimana mungkin saya membawa orang kepada keselamatan tapi keluarga saya sendiri saya tidak bisa selamatkan. Itu jadi poin penting bagi saya secara pribadi. Orang suka dengan kuasa, Pendeta Kris. Kisah 1 ayat 8 ya. Kuasa ini dalam bahasa Latin berarti augere. To develop, to make grow. Nah, kalau saya diberikan augere, kuasa, saya harus bisa augetos orang lain. Jadi saya harus bisa develop orang lain. Yang jadi masalah adalah sering saya menggunakan kuasa bukan to develop orang lain, bukan to make grow orang lain. Saya gunakan kuasa to kill others. Malah orang lain yang mau bertumbuh saya kecilkan. Orang lain yang harusnya bisa saya develop, malah saya buat kecil skopnya, sehingga dia tidak jauh lebih besar pertumbuhannya dan lebih hebat daripada saya. Jadi hati-hati dengan kata kuasa ini. Karena banyak orang menggunakan kuasa dengan tidak seharusnya mereka gunakan. Ketika Allah memberikan kuasa, sebetulnya kuasanya cuma digunakan untuk satu hal, menyaksikan kemuliaannya. Ini bukan perintah agung itu yang orang sering dengung-dengungkan, kamu akan menjadi saksiku kan? Jadi ternyata ketika Allah memberikan kuasa kepada kita, itu bukan digunakan untuk kepentingan kita sendiri, tapi digunakan untuk memuliakan namanya. Dan di mana kita mulai? Dari keluarga kita dulu sendiri. Kenapa? Karena mereka adalah yang terdekat dari kita. Saya selalu ingat cerita orang Samaria yang baik hati. Oke? Orang Samaria yang baik hati. Orang pertama lewat, kedua lewat, tapi orang Samaria nggak lewat. Kenapa? Ya karena tadi itu. Yesus bilang, orang mana yang adalah contoh yang benar? Oh, orang Samaria. Kenapa? Karena dia tahu melakukan apa yang benar. Kenapa? Karena orang Samaria tahu siapa yang terdekat dari dia. Kata terdekat ini sering diterjemahkan ke bahasa Alkitab kita adalah neighbor, tetangga. Bahasa aslinya plesion, the near one, yang paling dekat dengan kita. Ketika orang Lewi lewat, yang paling dekat dengan orang yang kesulitan itu adalah orang Lewi. Tapi orang Lewi tinggalkan. Kenapa? Jarak mungkin dekat secara fisik, tapi hatinya nggak dekat. Ini bahaya ini. Bisa saja ini terjadi di dalam gereja. Oh, secara fisik kita dekat, tapi hati kita jauh. Sorry, man. Gue Yahudi, lu bukan. Seperti tadi, ada jarak, ada gap, ada pembatas. Seperti yang diceritakan oleh Mem Winda tadi. Begitu juga dengan orang kedua. Tapi orang yang ketiga, no. Walaupun dia bukan siapa-siapa, tidak ada dalam perhitungan orang-orang, tapi dia tahu melakukan apa yang benar. Dan dia lakukan itu. Ketika dia bersaksi, dia jalankan misi keselamatan, dan dia tahu orang yang terdekat adalah orang yang membutuhkan. Jadi, orang yang terdekat bukan hanya keluarga kita, tapi mereka yang membutuhkan kita dan memang benar-benar paling dekat dengan kita. Karena kita bisa dinilai siapa diri kita dari orang-orang terdekat kita. Jadi, kesaksian yang paling hidup, kalau Anda mau tahu siapa saya adalah, Anda harus tanya sama istri saya.
Jangan tanya sama siapa-siapa. Kenapa? Karena setiap hari istri saya menyaksikan siapa diri saya. Terima kasih Pendeta Chris. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Dedi memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya kepada istri ya. Oke. Siapa Dedi? Siapa Pendeta Dedi? Tapi betul, ini menarik bagaimana kita mengerti mulai di mana Anda berada. Yesus melihat ini suatu hal yang luar biasa, dan ini yang menjadi perspektif yang harus atau pandangan yang harus kita miliki, karena Yesus memiliki pandangan yang luar biasa. Luar biasa itu bukan jauh ke sana, tetapi jauh yang terdekat itu. Di mana yang terdekat itu dijamah. Luar biasa. Terima kasih Pendeta Dedi Kurniawan. Lalu bagaimana Yesus melihat orang yang sulit nih? Nah, ini orang sulit, dikasih tahu nggak mau dengar, dibilangin masih kepala batu. Nah, ini bagaimana ini Yesus melihat orang-orang seperti ini? Kita perlu penjelasan karena ya kita seorang Kristen, pengikut Kristus. Memang betul judulnya luar biasa tema pekan ini. Kita harus kalau kita tahu ya ini kan semua kuliah kita dulu di filsafat ada istilah pendeta Tumalun ya. Kalau dibuka itu kepala, otaknya itu adalah jiwa, kata gitu ya. Filipi 2 katanya ayat 5. Kalau dibuka kepalanya itu harus jiwa. Nah, dan kalau dibuka mata kita diganti dengan mata Yesus. Nah, dan melihat orang yang sulit itu bagaimana? Pendeta Renly, saya mau bertanya nih. Bagaimana Pendeta Renly? Kalau Pendeta Renly melihat orang sulit, senang atau sebel? Orang yang sulit. Sebel. Oh, sebel ya. Oke, Pendeta Renly, teruskan Pendeta. Baik ya, jadi menghadapi orang yang sulit. Saya lihat ternyata sulit juga ya pembahasan saya. Menghadapi orang yang sulit. Nah, ada pengalaman yang saya rasakan di dalam hidup saya, adalah memang pengalaman menghadapi orang yang sulit. Dan teman-teman tahu, kesulitan saya untuk menghadapi orang yang sulit ini terjadi beberapa tahun yang lalu ketika saya masih kuliah. Dan saya berusaha untuk meyakinkan orang yang sulit ini untuk bisa menjadi pendamping saya. Dialah istri saya. Karena dia adalah orang yang memang tidak akrab dengan saya. Kami bukan teman dekat. Kan ada biasanya pacaran itu sudah berteman lama. Range waktu kami itu dekat. Dan ada yang perkenalkan kami sehingga kami jadi teman tidak lama. Dan saya mengungkapkan isi hati saya kepada calon istri saya pada waktu itu. Dan memang pergumulan sekali. Pergumulan sekali, pada akhirnya mulai ada satu proses, kami dekat dan kami bisa berpacaran. Kenapa saya bisa untuk meyakinkan akan pendamping saya atau pacar saya ini, bahkan sampai sekarang dia bisa menjadi istri saya? Karena saya mempunyai kerinduan, saya mempunyai tujuan, saya mengasihi dia. Dan saya rindu untuk dia bisa bersama-sama dengan saya di dalam perjalanan ke depan kehidupan saya. Saya sayang, kasih, ya. Disitulah motivasi saya untuk bisa mendekati dia. Nah, kalau kita lihat di sini, menghadapi orang sulit, Yesus juga mempunyai pandangan yang sama. Ya, ada contoh Yesus bertemu dengan Simon Petrus, ya. Yesus bertemu dengan ahli Taurat, Yesus bertemu dengan orang-orang yang ada di salib ketika beberapa kesempatan terakhir untuk Yesus akan menghembuskan nafas terakhir di kayu salib. Dan juga cerita-cerita yang lain yang mungkin tidak dimasukkan di tempat ini. Tetapi di sini, Yesus memandang dari sudut pandang yang berbeda. Ada kutipan nubuat yang sangat menarik di sini. Alfa Omega jilid 5 halaman 269. Yesus memandang orang melalui serangkaian lensa yang berbeda dari kita semua. Dia melihat pada setiap manusia cermin dari kemuliaan pencipta yang asli. Dia mengangkat pemikiran mereka untuk memahami kemungkinan akan menjadi apakah mereka kelak dan banyak bangkit untuk memenuhi harapannya bagi hidup mereka. Jadi dia melihat, ya, sama seperti Pendeta Chris bilang tadi, bahwa waktu kuliah, pesan dari dosen kami Filipi 2 ayat berapa Pendeta Chris? Ayat 5 ya, saya akan bacakan kembali ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam apa? Kristus
Yesus. Ya. Jadi untuk menghadapi orang sulit sebenarnya cuma satu, dia punya kesimpulan tadi. Kalau sudut pandang kita adalah sudut pandang sama seperti Kristus, kita akan bisa menjangkau orang-orang sesulit apapun dia. Tetapi kalau tidak, walaupun mudah kita tidak akan jangkau. Ya, tadi Pastor Dedi sudah bilang tadi bahwa mulai dari dalam keluarga, mulai dari istri sendiri. Ya, orang terdekat istri mudah sebenarnya untuk jangkau dia. Tetapi banyak sampai sekarang bahkan pelayan-pelayan Tuhan sudah puluhan tahun dalam keluarga tidak pernah akur dalam rumah tangga. Ya, saya pernah ketemu dengan satu ibu, dia bilang begini, "Pendeta, saya punya suami itu kalau di depan dia berbicara kata-kata sambutan, membawakan sekolah sahabat, aduh luar biasa. Tapi sampai di rumah dia injak-injak saya. Sampai di rumah dia maki-maki saya, kasar kepada anak dan lain sebagainya." Jadi memang di sini kalau kita lihat untuk menghadapi orang yang sulit, kita harus mempunyai perasaan dan kerinduan sama seperti Kristus, bahwa saya akan membawa dia untuk tujuan rencana keselamatan. Saya juga pernah pengalaman untuk mendekati ada orang-orang besar. Saya juga punya pengalaman untuk mendekati orang-orang yang kecil. Semua ada kesulitan. Tetapi bagaimana sudut pandang kita? Apakah kita rencanakan mereka untuk pertemukan dengan Kristus atau tidak? Nah, hati-hati kalau kita punya motif. Sama seperti Pastor Dedi katakan tadi, ada banyak orang yang mau mendekati orang sulit karena punya kepentingan pribadi. Ya, mungkin mencari keuntungan, mendekati pejabat walaupun sulit, coba-coba untuk dekati dia. Tapi sebenarnya tujuannya untuk cari uang. Ya, mau mendekati ada modus, hati-hati dengan modus. Tetapi manakala kita dapat memandang seperti Kristus, kita dapat melihat satu sukacita akan membawa mereka kepada Kristus. Yang terakhir, kemanapun Yesus pergi, ia melihat kemungkinan rohani, ia melihat calon potensial untuk kerajaan Allah dalam keadaan yang paling tidak memungkinkan. Nah, ini dia. Yang paling tidak memungkinkan. Kalau melihat ya seperti tidak direncanakan peristiwa daripada kisah-kisah Yesus ini. Kadang saya jujur sejak melayani kurang lebih sekitar 5 tahun ya, saya pendatang baru dalam pelayanan. Saya baru mau 5 tahun masuk di pelayanan kependetaan. Sudah hampir puluhan kali ikut pelatihan bagaimana menjangkau orang-orang yang sulit. Tetapi banyak metode ini yang membuat saya terhalang untuk menjangkau mereka. Tetapi Yesus dalam kesempatan yang sulit, dia berusaha untuk menjangkau orang lain. Karena memang tujuan dan perasaannya adalah mau membawa mereka untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan mau membawa mereka ke dalam keselamatan. Ayat terakhir sekali lagi, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus untuk menghadapi orang yang sulit. Tuhan berkati, itu saja Mas Servis. Oke, terima kasih Pendeta Renly. Jadi ngomong-ngomong, istri udah nggak sulit kan? Sudah enggak sekarang, sudah iya. dikuasai. Dikuasai. Baik, terima kasih Pendeta Renly. Ya, kita bersyukur dan ayat yang di Unmute. Di-mute itu, Pastor. Oke, thank you. Ya, jadi seperti penekanan kembali Filipi 2 ayat 5 ya. Terima kasih. Menaruh pikiran, perasaan seperti Yesus, maka orang sulit bukanlah sulit ya. Orang sulit bukanlah sulit, karena kita mau bawa mereka kepada Kristus. Baik, dan ini juga menarik lagi, saudara. Melihat cara pandang Yesus, melihat peluang. Wah, berarti Yesus ini jago melihat peluang. Kita harus belajar dari dia. Peluang-peluang bagaimana yang kita bisa lihat. Kata dalam pelajaran kita, pelajaran sekolah sahabat ini, merasakan peluang-peluang. Oh, berarti merasakan peluang-peluang ini boleh dijelaskan mungkin Pendeta Heski? Peluang apa ini Pendeta? Bagaimana bisa merasakan peluang? Baik, Pendeta Chris, teman-teman pendeta. Kita kan pernah main ini ya, main yang laki-laki atau Memina juga pernah olahraga. Saya mau ilustrasikan gini. Kalau kita main futsal, sepak bola, terus ada chance kita cetak gol, ya kan? Ini cetak gol ini. Misalnya kita ambil penalti. Ya kan, ambil penalti. Oh, kamu aja yang ambil penalti. Ini chance, ini kesempatan emas mencetak gol dalam satu pertandingan.
walaupun hanya bermain di lapangan Unclub itu kalau mencetak gol itu enak sekali kan. Ini ada kesempatan mau mencetak gol, tapi pada saat mengeksekusi itu tidak terjadi. Nah, itu masih level yang sudah jauh. Level yang lebih dekat. Ya, apalagi kalau hasilnya seri. Aduh, sakit hati sekali kan terus mau menentukan kemenangan. Nah, kemudian yang lain. Penalti. Saya suka mau mengambil penalti. Ini kesempatan. Tapi yang ternyata yang ngambil penalti itu orang lain. Terus tidak gol lagi, tidak jadi. Aduh, itu akan sangat membuat kita tidak bisa tidur malamnya. Nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Ya kan, kalau kita ada kesempatan mau cetak gol, atau mau 3-point shoot, kalau main basket ya, mau smash satu kali padahal menentukan kalau main badminton, pas malamnya, aduh, nggak bakal bisa tidur. Nggak bakal bisa tidur itu. Sama seperti pemain-pemain sepak bola, apalagi pertandingan menentukan kan. Pasti itu, kita pasti pernah merasakan. Saya pernah beberapa kali merasakan, apalagi kalau main futsal di tempat pendeta-pendeta bermain, pendeta Dedi dan pendeta Chris ini pengumpan bagi saya, pengumpan. Jadi kalau ada umpan manis, matang yang mereka berikan, terus saya tidak bisa mencetak gol itu, pulang itu hari Senin biasanya. Namun kami sekarang sudah absen dari liga itu. Pas malamnya nggak bisa tidur. Aduh, padahal itu kalau jadi. Nah, ini coba kita perasaan seperti itu adalah gambaran perasaan dari seorang yang namanya Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 12 dan 13. Waktu dia ada kesempatan di Troas mau menceritakan Injil, karena Tuhan sudah buka kesempatan. Waktu dikatakan di dalam ayat itu, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Aku dapati. Jadi Paulus telah mendapati Tuhan membuka. Kata-kata mendapati Tuhan membuka itu artinya kesempatan bagi Paulus untuk speech. Untuk berbicara. Jadi ketika ada kesempatan untuk berbicara, ayat 13 bilang, ayat 13, tetapi hatiku tidak merasa tenang. Kalau di bahasa yang lain, do not rest. Ya. Nggak beristirahat. Karena ada kesempatan terus nggak dibikin, itu bikin nggak tenang. Nah, kita harus peka, itu istilahnya dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Yesus itu peka. Setiap ada kesempatan, dia selalu melihat opportunity, kesempatan untuk menceritakan. Coba kita misalnya ketemu orang di jalanan, di pesawat, atau di mana saja, terus kita nggak ngomongin tentang Yesus. Satu kali aja, tentang satu kebenaran, terus kita pulang. Ada penyesalan nggak? Pasti ada yang dikejar. Aduh, harusnya tadi ngomongin ini. Padahal saya juga sering kali merasakan itu. Pasti teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Melihat dari kacamata Yesus, untuk melihat dengan mata Yesus adalah melihat segala sesuatu ketika bertemu dengan orang itu adalah kesempatan. Sama juga dengan Filipus. Karena saya secara pribadi dalam pelajaran sekolah Sabat ini menganggap orang-orang yang bertemu itu adalah kesempatan bagi saya. Mungkin Tuhan menggerakkan mereka. Teman-teman orang muda yang menyaksikan tayangan ini, kalau kita ada di kantor, di tempat kuliah, di tempat kita berkumpul, nongki gitu kan, pada saat kita kumpul dengan mereka, bertemu dengan orang, itu chance bagi kita. Seorang yang sudah diubahkan seperti Paulus, seorang yang sudah diubahkan seperti Andreas yang dijelaskan oleh pendeta Dedi tadi, itu adalah orang-orang yang peka. Orang-orang yang peka. Jangan sampai kita nggak bisa tidur malam karena melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menceritakan tentang Tuhan. Kemudian yang terakhir yang saya mau cerita, Makedonia. Akhirnya Paulus ke Makedonia di dalam cerita ini. Teman-teman dan hamba-hamba Tuhan, di Makedonia itu ada banyak hal yang terjadi. Charles Swindoll dalam bukunya yang berjudul Paul, A Man of Grace and Grit, seorang manusia yang punya
kemampuan kasih karunia dan suka menggertak katanya. Dia bilang seperti ini. Di Makedonia banyak yang terjadi. Pertobatan Lydia, di mana? Di Makedonia. Seperti dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14 sampai 15. Seorang gadis budak dibebaskan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18. Di Makedonia juga terjadi apa yang disebut dengan pemenjaraan Paulus dan Silas di Filipi. Pertobatan si sipir penjaga penjara dan rumah dan seisi rumahnya. Khotbah Paulus di Areopagus di Athena. Dan ada banyak hal-hal yang terjadi di Makedonia. Itu bisa terjadi karena Paulus nggak betah kalau nggak bersaksi. Di cerita yang lain, ada yang disebut ketika dia dapat mimpi, dan dia mencerita ada orang yang memanggil di seberang Makedonia, Macedonian Scroll, ya. Itu Macedonian Scroll itu artinya, jangan sampai kita bisa tidur nyenyak. Kalau kita melewatkan satu kesempatan untuk menceritakan tentang Tuhan. Once kita dapat kesempatan, bisa jadi kesempatan itu tidak akan ada lagi. Jadi Andreas, dari bagaimana kita lakukan Andreas? Ketika bertemu dengan orang di rumah, ceritakan tentang apalagi kalau ada tamu sudah datang ke rumah ya, apalagi keluarga yang belum bersama-sama dengan itu, ada kesempatan bagi kita. Jangan sampai kita tidur tenang. Kalau kita tidur tenang malam, padahal sepanjang hari itu ada kesempatan kita untuk bersaksi, harus dikorek kita punya panggilan ini. Benarkah kita kalau dibelah baunya itu jiwa, kepala ini? Jadi kalau kita bisa tidur malam, senang, sedap, pulas, mimpi enak, padahal tadi siang ada ketemu orang untuk diinjili, tapi malamnya kita lewati, terus malamnya kita tidur enak. Itu hati-hati guys, teman, hati-hati. Bisa jadi kita sudah nggak ada kepekaan lagi. Jadi itu yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Wow, terima kasih Pendeta Heski atas pelajaran merasakan peluang-peluang yang tersedia. Oke, itu luar biasa nih. Saya juga ada menarik juga sih yang diceritakan di Filipus itu. Kalau teman-teman lihat Filipus disuruh bangkit dan berangkat melalui turun jalan Yerusalem ke Gaza. Saya kadang bertanya, kenapa di situ ditambahkan keterangan jalan itu jalan sunyi? Saya jadi teringat lagu, di tengah keramaian aku masih merasa sepi, gitu ya. Memang peluang-peluang ternyata harus lihat, harus merasakan orang-orang banyak kesepian. Gitu. Banyak orang-orang yang lagi kesunyian, perlu ditemani, dan sida-sida itu perlu ditemani ternyata. Dia sedang mencari sesuatu, dan kita harus sensitif terhadap hal itu. Terima kasih Pendeta Heski Wauran. Baik, dan bagian akhir ini, wah tidak terasa ini luar biasa nih, mengalir pelajaran Sekolah Sabat ini, dan saya percaya ini menjadi berkat bagi kita semua dan khususnya bagi para pendengar yang menyaksikan. Dan bagian akhir ini saya meminta closing statement. Closing statement dari, atau sebelumnya ada tambahan kah teman-teman dari seluruh pelajaran kita ini? Dari Mem Winda, atau Pendeta Clary, Pendeta Renly, Pendeta Heski, dan Pendeta Dedi. Oke, berarti closing statement. Kita mulai dari yang pertama, Pendeta Clary. Boleh Pendeta Clary, closing statement-nya? Oke, baik, terima kasih. Tidak mantul. Ya, kasih kecil. Bagaimana? Oke. Jadi, terus terang kalau kita lihat sendiri, melihat orang melalui penglihatan Yesus, kita bukan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus bisa melihat masa depan daripada orang lain. Saya tidak bisa melihat masa depan daripada orang lain. Tetapi kita semua bisa bertindak seperti Yesus. Bahwa semua orang punya masa depan. Saya tertarik dengan ada statement yang katakan bahwa every sinner every saint has a past, every sinner have a future. Maksudnya setiap orang yang baik atau suci, mereka punya masa lalu yang mungkin buruk. Tetapi
orang yang saat ini kita lihat jahat, mungkin orang yang saat ini kita lihat tidak ada pengharapan, mereka punya masa depan. Jadi ketika saya bisa kemudian melihat orang lain dengan cara Yesus melihat bahwa semua punya masa depan sama seperti yang digariskan Tuhan, maka saya akan mengusahakan orang itu untuk kemudian merasakan keselamatan yang saya rasakan. Itu saja closing statement yang bisa saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, Mem Winda. Mem, silakan Mem. Baik, terima kasih. Kalau saya di sini diubahkan oleh kasihnya, ya. Itu yang statement saya, di mana bagi kita yang mendengar di mana saja saat ini, ketika ada penerimaan dari orang lain, terlebih dari orang yang sangat istimewa, terlebih pencipta kita, maka hidup kita akan berubah. Sehingga perubahan itu akan menghasilkan buah-buah yang indah di dalam kehidupan. Ya, itu saja. Baik, terima kasih. Pendeta Dedi, silakan. Saya jadi bingung mau ngomong apa ya Pendeta Kris ya. Karena pelajaran ini sungguh dalam maknanya dalam kehidupan saya secara pribadi, dan mendengar penjelasan dari teman-teman, saya diingatkan kembali, bukan sekedar diingatkan tapi ditegur dan dihantam lah ya untuk merubah hal-hal yang salah dalam pengalaman sehari-hari ketika melakukan sebuah kesaksian. Jadi saya pikir kekristenan itu bukan sekedar orang-orang yang mengaku saya adalah bagian atau saya adalah pengikut Kristus, tapi kekristenan adalah sebuah agama praktikal. Dan salah satu kehidupan keagamaan praktikal dari kekristenan adalah bersaksi. Jadi kalau kita adalah bagian dari Kristus, maka kita harus bersaksi. Dan bagaimana itu dan di mana itu bisa dimulaikan? Mulai dari tempat di mana kita berada. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Dedi. Pendeta Renly. Oke, baik. Terima kasih dari pelajaran ini. Sama seperti Pendeta Dedi bilang, menemplak saya juga dan juga saudara-saudara sekalian, di mana kita boleh belajar pada saat ini bahwa Yesus yang saya dan saudara sembah adalah Yesus yang bukan eksklusif, tetapi mau keselamatan itu bagi semua orang. Untuk itu kalau Yesus adalah Yesus yang tidak eksklusif, bagaimana dengan kita? Apakah kita eksklusif atau tidak? Tapi saya percaya kita semua mempunyai cara pandang yang sama seperti Yesus memandang orang lain untuk membawa mereka kepada rencana keselamatan. Terima kasih Pendeta Renly. Pendeta Heski. Semua orang adalah calon surga. Jadi setiap kita bertemu dengan orang yang belum pernah kita temui sebelumnya dan ada kesempatan bagi kita untuk berbicara, mereka juga adalah punya peluang untuk berada di surga. Karena semua orang calon surga. Oke, terima kasih atas closing statement dari teman-teman pendeta dan juga Mem Winda. Dan sampai di sinilah pertemuan dan pembahasan pelajaran ketiga dari pelajaran Sekolah Sahabat kita, melihat orang melalui penglihatan Yesus. Maka kita akhiri pembahasan kita dengan doa tutup. Saya mengundang Mem Winda untuk mendoakan acara kita ini berakhir. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang kekal, dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengakui ya Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, banyak kelemahan dan kekurangan, ampuni kami orang berdosa. Melalui firman yang begitu baik, yang baru saja kami sharing, kami bagikan, biarlah ini ya Tuhan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan pelayanan kami, di mana saja Tuhan menempatkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, sebagaimana Engkau menuntun umat-umat Tuhan, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang sudah kami pelajari, khususnya sepanjang pekan ini di pelajaran Sekolah Samat, mengingatkan kami bahwa hidup kami diubahkan apabila kami memandang dari kacamata ilahi yang menuntun kami untuk melihat bahwa semua orang itu berharga di mata Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa setiap kesempatan, setiap peluang kami bisa gunakan sebaik mungkin untuk bisa memenangkan jiwa untuk Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami, pimpin kami ya Tuhan, agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Dan saudara-saudara, para pemirsa yang menyaksikan, jangan lupa selalu share video ini supaya menjadi berkat bagi orang lain. Dan jikalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didoakan, silakan tulis di kolom komentar atau di email kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kiranya menjadi berkat kita semua. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.